Apa itu partner aplikasi dan apa saja ciri-cirinya? Bagaimana agar kita tahu apakah itu bule serius ataukah partner aplikasi dan aplikasi apa saja yang ada partner aplikasinya? Kita akan bahas di video kali ini. Halo ladies, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Kian Amorete. Mohon maaf ya karena saya baru upload lagi. Karena saya kemarin-kemarin berusaha untuk fokus mempersiapkan ujian bahasa Jerman yang belum bisa-bisa juga. Maklumlah, ladies, kalau sudah umur segini ya, kan itu kalau kita mau belajar sesuatu yang baru, rasanya malas banget gitu kan. Doa dan kata-kata motivasi saja itu tidak cukup. Kita harus benar-benar maksa diri. Baru ada yang nempel sedikit di otak. Tapi syukurlah ujiannya sudah selesai. Walau sekarang hasilnya belum keluar, tapi tidak apa-apa karena yang terpenting adalah stresnya sudah lewat. Nah, oke lah, itu deritaku. Kasihan deh. Nah, di sela-sela saya belajar intensif bahasa Jerman, saya sempat intip-intip kolom komentar di channel Kian Amorete. 2-3 tahun yang lalu, saya memang selalu berusaha menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Karena waktu itu video-video saya belum banyak. Tapi sekarang, banyak pertanyaan yang sebenarnya itu sudah banyak kali dibahas di channel ini. Jadi saya berharap si Bunga yang menanyakan pertanyaan yang sudah 7.345 kali dibahas di video di channel ini, itu suatu saat ketika mereka menonton video-video yang lain, mereka menemukan jawabannya sendiri. Nah, dari komentar-komentar yang ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang partner aplikasi. Oke, memang saya belum cukup banyak membahas tentang yang satu ini. Karena itu kali ini saya akan bahas. Silahkan simak sampai habis, biar jangan salah paham. Partner aplikasi adalah istilah kita untuk menamai sekelompok pengguna dating app. Mereka ini memiliki ciri-ciri yang khas, yang berbeda dengan scammer cinta. Mereka ini tampaknya real, obrolannya kadang nyambung juga, bahkan mungkin terkesan serius dan tulus banget sama kita. Tapi dia sama sekali tidak ada niat untuk melanjutkan hubungan hubungan relationship seperti yang kita harapkan. Makanya ini terkadang sangat membingungkan bagi para ladies. Mereka ini tidak pernah menyinggung soal mau kirim paket hadiah lah, atau mau minta dikirimkan uang, atau yang pura-pura kena masalah lalu mau pinjam uang. Tidak. Mereka umumnya sikapnya dan kata-katanya itu sopan. Mereka tidak pernah minta foto sayur dan tidak minta video call buka-bukaan. Tidak. Soal akun, mungkin saja mereka bahkan sampai pakai nama yang sebenarnya. Mungkin juga mereka pakai akun yang sebenarnya. Masalahnya adalah orang ini adalah partner aplikasi. Jadi sekali lagi, orang ini niatnya tidak untuk nge-scam. Mereka itu bukan scammer cinta. Ciri-cirinya tidak sama dengan scammer cinta. Mereka tidak menipu seperti yang dilakukan oleh para scammer cinta. Orang ini akan sangat manis dan sopan. Tidak pernah minta foto sayur. Apalagi untuk ngajak video call untuk dalam tanda kutip casting sabun mandi. Orang ini juga real. Mungkin dia akan cerita dan memperlihatkan dirinya, kegiatan-kegiatannya sehari-hari. Mungkin kamu dikenalin sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya. Pokoknya kamu akan dibikin baper dan bucin mati sama dia. Tapi ya begitu saja. Dia mungkin akan tidak pernah menyinggung soal hubungan yang serius. Dia tidak memberikan nomor kontak pribadinya. Kalau kamu minta, dia akan menolak memberikannya. Dengan alasan naninulah. Mengapa dia tidak mau memberikan nomor pribadinya? Ya karena memang mereka tidak mau menjalin hubungan yang sebenarnya. Alias, dia tidak ada niat untuk serius. Walaupun kelihatannya dia sangat perhatian dan sayang banget sama kita. Mungkin kamu bilang, tapi dia bilang dia serius kak. Dia kenalin aku ke sisternya, dia kenalin aku ke anaknya, ke temannya. Dia suka telepon ketika dia sedang di tempat kerja. Dia kasih lihat semua tempat kerjanya, rumahnya dan sebagainya. Iya, tapi apakah dia mau mengobrol sama kamu di luar aplikasi itu? Oh tidak kak. Tapi dia serius kak. Nah kalau dia serius, kenapa dia tidak mau berkontak di luar aplikasi? Karena katanya dia lebih nyaman di aplikasi saja kak. Ya memang itu masalahnya. Di situ masalahnya. Kalau kamu pakai dating apps, lalu kamu sudah merasa dekat sama seseorang, lalu kamu sudah merasa nyesek karena kok dianya kayak real dan tulus banget, tapi kok gue nyesek ya? Kalau aku merasa ada sesuatu yang kurang ya,
Coba deh ingat-ingat lagi dan periksa apakah dia memiliki ciri-ciri 2 atau 3 atau semua ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, ciri pertama, dia ganteng banget. Bahkan kadang gantengnya itu di luar nurul. Memang bule-bule karena memang mereka itu menang putih, mungkin matanya biru atau hijau. Jadi memang mereka itu banyak yang ganteng-ganteng menurut penilaian kita. Tapi pada umumnya mereka juga sebagai cowok, kalau berfoto itu biasa saja. Jarang sekali yang berpose dan banyak gaya. Jarang sekali sebagai cowok ya. Makanya kadangkala mereka itu lebih ganteng aslinya daripada fotonya. Saya bilang pada umumnya ya, berarti bukan semuanya. Kalaupun ada yang tidak sesuai kategori ini, itu anggap saja sebagai pengecualian. Tapi kalau yang partner aplikasi ini, pada umumnya mereka itu penampilannya bagaikan model, kayak model-model majalah. Foto-fotonya, stylenya, posenya itu kayak hasil foto-foto studio. Tentu saja karena mereka kan mau menarik perhatian sebanyak mungkin cewek-cewek. Kalau penampilannya bulukan, kan nggak mungkin kamu mau membalas chattingnya kan? Saya garis bawahi lagi. Saya tidak bilang bahwa yang ganteng banget itu pasti partner aplikasi ya, tidak. Tapi biasanya pada umumnya cowok-cowok bule itu sama saja kayak cowok-cowok di seluruh dunia. Mereka umumnya fotonya biasa saja, posenya paling-paling dengan jempol. Itu pun kalau mereka mau difoto. Makanya kalau ada pria bule dewasa yang memajang foto-foto yang terlalu bagus, yang pakai style ala model majalah, termasuk juga kalau mereka selfie pakai gaya gimana gitu ya, itu kalau saya itu sudah mulai merasa red flag. Ini kalau bukan cowok KW, ini bagi saya pasti agak mencurigakan nih. Tapi oke, ini ciri-ciri yang masih terlalu lemah memang untuk dijadikan sebagai tanda partner aplikasi. Jadi masih perlu diperkuat dengan ciri-ciri yang lain. Mari kita coba perhatikan dan kombinasikan dengan ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah chatnya itu muncul di hari pertama ketika kamu mendaftar di aplikasi itu. Atau setidaknya di minggu pertama lah. Bahkan mungkin sebelum kamu sempat memajang foto profil, itu sudah berdatangan tuh chat-chat, hello beautiful, dan bla 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 dengan emot love gitu. Nah, kemungkinannya ini adalah chat-chat otomatis. Sama kayak ketika misalnya kita kirim chat ke WA bisnis, itu kadang-kadang kan langsung masuk tuh balasan. Terima kasih sudah menghubungi bla bla bla. Nah, kemungkinannya chat-chat yang kita dapatkan ketika menginstal aplikasi dating adalah semacam chatting otomatis begini. Dan chat begini, ini biasanya banyak banget. Saya pernah coba sebuah aplikasi dating, saya online selama 1 jam saja, itu chat beginian itu bisa lebih dari 50 chat. Nah, ketika kita membalas chat ini, baru si empunya akan ngechat kita secara personal. Jadi saran saya, yang begini, ini diabaikan saja. Ini adalah ciri yang cukup kuat yang menandakan bahwa si dia itu yang punya akun ini kemungkinan besar adalah partner aplikasi. Ini sekaligus juga peringatan buat kamu yang pakai dating online dimanapun, tidak usah terlalu cepat GR lah. Apalagi untuk langsung baper atau bucin ketika mendapat chat-chat seperti ini. Ada yang pernah komen di channel Kian Amorete bahwa wah, ada banyak sekali bule-bule yang mengirimkan chat kepada dirinya di aplikasi dating. Tentu karena dirinya itu memang sangat cantik dan muka baby face katanya. Ladies, memang kita harus meyakini bahwa kita itu cantik. Seperti kata putri-putri Indonesia atau kata Miss Universe, you are beautiful. Tapi kalau di dunia dating apps, percayalah, nggak ada yang peduli sama kecantikanmu. Kalau hanya modal cantik doang, Instagram tidak kekurangan wanita-wanita cantik. Apalagi dengan sekarang, dengan dunia AI, dengan filter-filter itu, nggak ada orang yang percaya tentang kecantikan. Jadi kalau kamu baru menginstal aplikasi dating, lalu kamu disambut dengan puluhan chat-chat yang bilang, halo beautiful, I love you lah, you are beautiful lah, apalah, itu bukan karena kamu begitu sangat cantik. Itu bukan karena pesonamu yang begitu menyala. Kalau itu bukan chat otomatis, bukan partner aplikasi, kemungkinan besar itu adalah scammer. Ciri yang ketiga, yang sudah kita singgung tadi, dia tidak mau memberikan kontak pribadinya. Ketika orang tidak mau kasih kita nomor kontaknya, nomor teleponnya atau nomor WA-nya, itu kemungkinannya ada 2, paling tidak. Pertama, dia tidak ada ketertarikan sama kita. Tapi kalau dikatakan seperti ini, mungkin kamu membantah. Kamu nggak bisa terima.
Kamu nggak bisa terima begitu saja kalau dibilang dia tidak ada ketertarikan sama kamu. Karena dia chattingin kamu setiap hari, dia manis, dia seru, sangat perhatian, bla bla bla. Masa itu tidak menunjukkan bahwa dia ada ketertarikan? Masa dia mau chatting setiap hari kalau dia tidak ada rasa? Betul, logikanya betul. Tapi kalau dia tidak memberikan nomor kontaknya, artinya apa? Artinya dia itu, ya kemungkinan besarnya partner aplikasi. Dia tidak mau memberikan kontaknya karena alasannya katanya dia tidak mau chatting di luar aplikasi. Karena katanya dia merasa lebih nyaman kalau kalian chatting di aplikasi itu saja. Mungkin itu alasan yang masuk akal. Memang ada banyak penipuan di luar aplikasi. Buat kamu yang sudah terbiasa dengan online shop atau dengan taksi online misalnya, atau dengan pesanan online, kamu pasti sudah paham soal itu. Bahwa sebaiknya memang kita hanya chatting di aplikasi itu. Alasan itu memang masuk akal. Itu penting untuk jaga-jaga ketika kita di online shop atau di aplikasi e-commerce atau di taksi online atau apalah pemesanan online. Tapi aplikasi kencan atau dating app, kan itu agak beda ceritanya. Saya tidak bilang bahwa ketemuan atau kopi darat dengan orang dari dating apps itu tidak ada resikonya. Bahwa itu akan aman-aman saja 100%. Tidak, saya tidak bilang begitu. Akan tetapi, kalau kita berkenalan dengan seseorang di aplikasi cari jodoh, lalu tidak ada peningkatan ke pertemuan real, si dia tidak mau mencari jalan agar hubungan itu bisa berlanjut di luar aplikasi, agar kalian bisa berkomunikasi di luar aplikasi, dan agar kalian bisa bertemu secara real, lalu kalian mau apa? Mau chatting-chatting saja di aplikasi itu forever? Ciri yang keempat, dia memainkan tarik ulur. Maksudnya begini, jadi katakanlah kalian sudah chatting selama beberapa waktu atau beberapa hari di dalam aplikasi itu. Chatting kalian seru, asyik, real. Dia cerita tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya. Demikian juga dengan kamu. Kamu cerita ke dia tentang segalanya dan dia menyimak dengan baik. Dia itu nyambung, dia sopan, tulus, dan sangat perhatian. Tapi kan masalahnya, aplikasi itu mahal. Mungkin kamu tidak punya 3-5 juta untuk membayar aplikasi itu per bulan demi supaya bisa chatting terus sama si dia di aplikasi itu. Karena kalian sudah saling nyaman, tentu dong kamu berharap dia akan memberikan nomor kontak pribadinya supaya kalian bisa chatting di WA secara gratis. Tapi kenyataannya dia tidak pernah menyinggung-nyinggung soal itu. Lalu kamu beranikan diri minta nomor WA-nya. Tapi ternyata dia menolak, alasannya ABCD lah. Nah, anggaplah kemudian kamu memperpanjang keanggotaan demi supaya hubungan itu bisa berlanjut. Kemudian pada satu titik, kamu menyadari bahwa yang awalnya kalian chatting setiap hari, kemudian menjadi 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau hanya seminggu sekali di akhir pekan. Alasannya karena dia sedang sibuk banget di tempat kerja, dia waktunya hanya ada di weekend untuk berkomunikasi sama kamu, untuk video callan tapi hanya sekali seminggu. Ketika kamu sudah dekat-dekat ke hari perpanjangan membership, kamu warning ke dia bahwa mungkin kamu tidak akan upgrade lagi karena mahal lah, apalah. Dan biasanya dia akan memohon-mohon agar kamu jangan tinggalkan dia, agar kamu mengupgrade keanggotaanmu supaya kalian bisa chatting lagi, bisa berlanjut. Lalu dia mulai intens lagi chatting sama kamu. Dia akan rajin banget chat sama kamu seperti di awal-awal yang lalu. Dan ketika kamu sudah mengupgrade, dia akan pelan-pelan menghilang lagi. Nanti kalau kamu sudah dekat-dekat ke pembayaran, dia akan muncul lagi dan merayu-rayu lagi. Bilang kamu jangan tinggalin dia lah, apalah. Terus setelah kamu membayar, dia akan pelan-pelan mundur lagi, mulai menghilang lagi, agak jarang-jarang lagi untuk chatting. Nah, kalau begini itu kemungkinannya itu adalah ciri-ciri partner aplikasi. Kalau saya sebenarnya tidak menggolongkan seorang partner aplikasi itu sebagai seorang scammer. Mengapa? Karena sebenarnya mereka itu cara kerjanya agak sedikit berbeda. 11-12 tapi agak sedikit berbeda. Boleh dikata sedikit lebih halus lah daripada cara kerja scammer cinta. Saya kasih gambaran begini. Misalkan nih, saya mau bikin sebuah aplikasi kencan. Sebut saja namanya Kian Amor. Jadi, kompetitor saya adalah Tinder, OkCupid, Badoo, Dating, Date My Age, dan lain-lain.
Katakanlah target saya adalah cewek-cewek Asia yang mencari pria-pria Eropa, seperti kamu. Bagaimana caranya supaya cewek-cewek Asia tertarik bergabung di Kian Amor? Kalian kalau mau gabung tentu intip-intip dulu dong. Ada banyak gak bulenya di Kian Amor? Oh, kalau begitu, saya perlu dong menghadirkan cowok-cowok bule dulu di Kian Amor, ya kan? Entah itu cowok Jerman, Amerika, Inggris, atau mungkin Turki. Kian Amor perlu mengkoleksi dulu cowok-cowok bule-bule itu sebanyak-banyaknya supaya kalian tertarik. Tapi cowok-cowok bule juga kan tentu akan intip-intip dulu. Gimana nih bunga-bunga di Kian Amor? Ada banyak nggak? Cantik-cantik nggak? Seksi-seksi nggak? Ujung-ujungnya kan ini akan kayak telur dan ayam. Mana yang duluan ada? Bunga-bunga dulu, baru bule-bule, atau bule-bule dulu, baru bunga-bunga. Nah, sebagai pemilik Kian Amor, saya harus berpikir dong bagaimana caranya supaya saya bisa menghasilkan cuan, ya kan? Makanya biar cepat saya mengiklankan saja. Pasang iklan, saya akan menawarkan cowok-cowok Eropa yang ganteng-ganteng untuk nongkrong di aplikasi ini untuk menarik cewek-cewek seperti kamu. Dan sebaliknya, saya akan minta cewek-cewek yang cantik-cantik dan seksi-seksi seperti kamu untuk menjadi bunga-bunga yang menarik cowok-cowok bule agar mereka mau bergabung di aplikasi ini. Tapi kan mana mau orang melakukan itu kalau tidak ada imbalannya, ya kan? Nah, supaya kita sama-sama enak, saya tawarkan bagi hasil deh. Pokoknya kalian nongkrong saja di sini, di app ini. Pajang foto-foto terganteng kalian. Kalau ada cewek yang menjadi anggota, kalau ada cewek yang gabung, ajak mereka chatting. Bikin mereka betah dan mau berlama-lama di app ini. Bikin cewek-cewek itu bucin supaya mereka terus ingin chatting. Kalau keanggotaannya habis, ajak mereka upgrade. Pepet terus, jangan kasih kendor. Ketika teman chat kalian itu upgrade, dalam artian membayar untuk kelanjutan keanggotaannya, kalian akan saya kasih persenan komisi 15% dari pembayaran mereka. Nah, itulah yang kita sebut partner aplikasi. Dengan pertimbangan satu dan lain hal, saya tidak akan menyebutkan nama-nama aplikasi itu di sini. Hanya catatan saya, yang pertama, tidak semua aplikasi dating ada partnernya. Yang kedua, ada juga beberapa aplikasi yang hanya menawarkan program afiliasi. Kalau yang ditawarkan adalah program afiliasi, berarti aman dari partner aplikasi. Tapi, yang begini, kemungkinan besar yang ada banyak adalah scammernya. Catatan ketiga, untuk memeriksa apakah aplikasi itu ada partnernya, kamu tinggal ketik nama dating app itu di Google Search, lalu scrolling ke bagian bawah halaman depan aplikasi itu. Kalau ada tulisan Become a Partner, itu artinya ada lowongan untuk menjadi partner. Jadi sekali lagi, saya garis bawahi, tidak semua aplikasi dating atau dating apps itu ada partnernya. Jadi apabila misalnya kalian berkenalan di aplikasi yang tidak pakai sistem partner dan si bule tidak mau kasih kamu nomor kontaknya, artinya dia bukan partner aplikasi. Yang artinya, mungkin dia hanya tidak mau berkontak sama kamu di luar aplikasi itu. Yang artinya lagi, dia tidak ada ketertarikan untuk hubungan yang lebih serius. Tentu tidak semua dating app yang ada partnernya isinya semuanya partner. Tentu ada juga yang bukan partner aplikasi. Yang kita istilahkan saja orang ini namanya pakai istilah member organik, ya. Karena kalau pakai istilah orang real, partner aplikasi kan juga orang real. Hanya saja ada beberapa catatan dari saya. Pertama, aplikasi yang buka lowongan partner tentu tidak semua isinya partner. Tapi mungkin kemungkinan besar partnernya lebih banyak daripada orang organiknya. Oleh karena itu mungkin kemungkinan besar yang berchatting sama kamu itu adalah partner. Mengapa? Karena selain mereka banyak, mereka juga sangat agresif mencari teman chatting. Orang-orang yang organik itu umumnya lebih kalem. Mereka itu lebih pasif dan tidak buru-buru mengontak orang baru. Ini menurut pengamatan pribadiku saja ya. Masalahnya kan orang tidak bisa berlama-lama di aplikasi itu karena mahal. Dan para partner itu juga tahu tentang kesulitan banyak orang bahwa aplikasi ini mahal. Makanya mereka akan terus berusaha mengontak dan merayu member-member organik ini dengan intens, dengan sangat ketat, supaya mereka, member-member organik itu, orang-orang real seperti kamu, akan mengupgrade, akan membayar di aplikasi itu. Ya kan, setidaknya mereka sudah panen sekali atau dua kali lah dari kamu sebelum kamu tersadar pada kenyataan bahwa dia hanya partner. Jadi kemungkinannya, para pria-pria organik yang bukan partner, ya sama juga kayak kamu, seperti kamu. Mereka hanya coba-coba
masuk ke aplikasi itu. Kemudian mereka dipepet oleh cewek-cewek yang luar biasa cantik dan seksi. Tetapi kemudian ujung-ujungnya mereka juga bingung karena kenyataannya mereka ditolak untuk berkontak di luar aplikasi oleh cewek-cewek itu. Setelah pria-pria organik itu sadar bahwa aplikasi itu hanya mahal saja dan cewek-cewek partner yang mengontak mereka tidak mau memberikan nomor kontak pribadinya, maka seperti kamu, mereka juga ujung-ujungnya mundur dan lalu berhenti pakai app itu. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, kalau tidak semua partner, berarti ada harapan dong kita dapat orang organiknya, yang orang real, yang bukan partner dan benar-benar mencari pasangan hidup? Memang ada harapan, selalu ada harapan. Hanya saja harapan itu kecil sekali menurut saya. Karena kemungkinan besar profil-profil orang-orang yang organik itu, istilahnya kalau tumpukan map, itu akan ditaruh di paling bawah. Algoritma aplikasi itu akan hanya memunculkan dan menampilkan di halaman-halaman teratas dan halaman-halaman terdepan profil-profil para partner. Profil-profil orang-orang yang organik akan semacam di-hide oleh sistem. Tapi ini hanya analisa saya ya. Saya tidak tahu pasti juga bagaimana sistem kerja mereka. Coba kamu amati sendiri deh. Kasih pendapatmu, apakah kamu setuju atau tidak dengan pandangan saya ini. Ada tips dari saya buat kamu yang masih nekat mau pakai aplikasi dating yang ada sistem partnernya. Tips yang pertama, jangan lekas terpesona sama foto ganteng yang muncul di layar screen kamu. Karena apa yang muncul sendiri, kemungkinannya itu adalah hasil kerja algoritma aplikasi. Kayak semacam FYP di sosmed kamu. Tips yang kedua, coba lakukan search pakai nama yang umum dipakai bule-bule. Misalnya search nama Mike atau Peter atau John atau apalah. Nah, di situ biasanya muncul profil-profil yang foto-fotonya itu biasa saja dan masuk akal. Tips yang ketiga, coba tanya saja sejak di awal berkenalan, apakah ketika misalnya kalian merasa ada kecocokan, kalian bisa berkontak secara pribadi. Kalau si dia jawabannya naninu, langsung di stop saja. Karena kayaknya sampai kiamat hari kedua pun dia tidak akan kasih itu nomor kontaknya. Lalu bagaimana kita bisa membedakan orang yang serius dengan partner aplikasi? Ya, ingat-ingat lagi keempat ciri-ciri yang tadi itu. Kalau ada 2 atau 3 atau bahkan semua ciri-ciri itu ada sama dia, besar kemungkinannya itu berarti dia partner aplikasi. Kalau orang yang serius, tidak akan mungkin dia tega menggantung-gantung kamu seperti itu. Dan apalagi sambil membiarkan dompetmu terkuras habis hanya demi supaya bisa mengobrol sama kamu. Menurut saya, kalau kamu chatting sama seseorang di suatu aplikasi dating, lalu hubungan itu tampaknya tidak kemana-mana, dianya hanya mau berhubungan di aplikasi, tidak mengajak kamu menjalin hubungan di luar aplikasi untuk menjalin hubungan yang lebih real, walaupun kamu sudah minta nomornya tapi dia tetap menolak, tidak usah memaksakan diri, tidak usah bertanya sama dia kenapa, dan tidak usah juga kamu sampai berusaha mencari pinjol untuk membayar dating app itu. Lebih baik hentikan saja, tinggalkan aplikasi itu. Nah, makanya karena banyaknya dating app dan situs-situs kencan yang bahkan untuk membalas chatting saja, kita tidak bisa kalau kita tidak membayar, dan itu harganya bukan sekedar kayak harga pulsa. Makanya saya merekomendasikan situs-situs tertentu. Banyak yang protes, itu tidak gratis. Memang tidak gratis, memang ada versi berbayarnya, tapi setidaknya itu masih bisa dipakai gratis. Kalau dibandingkan dengan dating apps yang lain, kita masih bisa berbalas chatting hanya dengan syarat ada seseorang yang membayar. Jadi kalau kita tidak bisa membayar, kita masih bisa chatting sama pria-pria asalkan dia yang berbayar. Makanya cari saja yang berbayar. Kalau dia tidak berbayar, gak usah dipaksa. Cari yang berbayar. Kalian mungkin bingung apa yang saya maksud kalau tidak praktekkan sendiri. Makanya simak videonya lalu praktekin ya. Nah, begitu dulu ladies, semoga bermanfaat. Salam dari Jerman. Cus!